Di lain pihak, Andri hanya diam dan tersenyum kecut mendengar sindiran itu. Namun demikian, Andri berjanji tak akan menyerah untuk mendapatkan hati Indri kembali. Neni dan Sam saling menatap. Mereka merasa heran dengan sikap Indri yang biasanya lembut, sekarang mendadak berubah. "Aku antar kamu ke parkiran ya." Andri menatap penuh kerinduan pada mantan kekasihnya ini. Tak ada jawaban dari Indri. Indri seperti tak peduli. Tanpa berucap apapun, ia tetap melangkah pergi meninggalkan kamar rawat Neni. Andri tetap mengikuti gadis yang ia cintai ini ke tempat di mana mobilnya diparkir. Indri sendiri tak peduli. Ia memang sudah menganggap Andri orang lain. Itu sebabnya ia tak peduli meskipun pria ini mengikuti langkahnya sampai di tempat di mana ia memarkirkan mobilnya. "Indri, sekali lagi aku minta maaf. Maafkan aku yang bodoh kala itu," ucap Andri lembut. Indri menghentikan langkahnya, lalu menghela napas dalam-dalam. Tanpa berpikir panjang, ia pun membalikkan badan dan menatap Andri. "Sebaiknya kamu pergi jauh dariku. Cukup sudah kita kenal di masa lalu. Sebaiknya di masa depan kita tak perlu saling kenal lagi," ucap Indri tegas. "Indri, tolong. Aku mau memulai hubungan denganmu lagi. Aku mau kita seperti dulu lagi. Aku mau kita saling menyayangi seperti dulu lagi," jawab Andri kekeh. "Kenapa kamu terlihat begitu percaya diri? Aku tahu pria yang doyan selingkuh itu pasti akan melakukan hal itu lagi jika dimaafkan. Aku tidak akan mengulangi kesalahanku," jawab Indri sambil terus melangkah meninggalkan Andri yang saat ini hanya melongo menatapnya. "Aku akan buktikan aku sudah berubah," ucap Andri lagi sambil terus mengejar Indri. "Gak usah membual. Tidak perlu bersusah-susah membujukku. Karena itu gak akan mempan," jawab Indri seraya masuk ke dalam mobil. Andri masih berusaha menjelaskan pada mantan kekasihnya ini bahwa selama ini dia sangat tertekan dengan perpisahan mereka. Sayangnya Indri tak peduli lagi. Hatinya terlanjur sakit oleh pengkhianatan Andri. Sam hendak pergi mengurus bisnisnya ke luar negeri besok pagi. Neni sedang membantunya menyiapkan pakaian untuk suami tercintanya. Namun, saat ia memasukkan satu baju ke dalam koper, tiba-tiba Sam memeluk Neni dari belakang. Neni yang biasanya terkejut dan berusaha menghindar, malam ini dia hanya tersenyum melihat kelakuan suaminya. Melihat sang istri yang terus tersenyum, Sam pun bertanya, "Ada apa, Mam?" tanya Sam sambil melepaskan pelukannya. "Ah, tidak. Hanya memikirkan aku pasti akan kesepian selama Mas di luar negeri," jawab Neni jujur. "Aduh, betul juga ya sayang. Kamu jadi membuatku menginginkannya," ucap Sam dengan senyum menggoda. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, Sam pun kembali memeluk istrinya dari belakang dan menciumi tengkuk istrinya dengan penuh nafsu. Neni tak menolak. Baginya ini adalah kewajiban yang harus ia lakukan. Neni sangat tahu jika ini adalah hak Sam. Bahkan saat Sam mulai menjamah bagian tubuh lainnya, Neni pun menyambutnya dengan sangat baik. Baik Neni maupun Sam, mereka terlihat sangat bergairah melakukannya. "Apakah tidak masalah kalau aku melakukannya sekarang?"
tanya Sam sambil menahan gairahnya. Silakan Mas, aku juga sudah siap, jawab Neni malu-malu. Sam tersenyum tanpa menjawab apapun. Gemas, pria ini pun kembali melancarkan aksinya. Lalu dengan cinta yang mereka miliki, Sam dan Neni pun mulai melampiaskan hasratnya masing-masing. Kecupan dan sentuhan lembut menjadi penyalur hasrat itu. Namun mereka tidak bohong jika saat ini mereka masih berdebar. Mereka gugup sebab ini adalah pengalaman pertama mereka dalam keadaan sadar. Percintaan mereka semakin panas manakala Sam menyatukan raga mereka. Semua terjadi begitu saja. Baik Neni dan Sam, mereka sama-sama menikmati malam ini. Hingga lengguhan panjang menjadi saksi bahwa percintaan panas ini telah usai. Sam mengecup kening sang istri dan memberikan ucapan terima kasih atas pelayanan tulus istrinya. Begitupun Neni. Wanita cantik ini juga menerima ucapan itu dengan hati yang sangat bahagia. Malam ini, baik Neni dan Sam, mereka sama-sama bahagia karena akhirnya mereka bisa mewujudkan cinta yang selama ini mereka coba sembunyikan karena malu. Tapi sekarang tidak lagi. Mereka berjanji akan terus seperti ini sampai maut memisahkan. Keesokan harinya, Indri semakin kekeh pada pendirian untuk tidak kembali lagi kepada Andri. Sementara Andri tidak putus asa. Ia meminta kedua orang tuanya untuk membantunya menemui Indri dan membujuk gadis itu agar mau memaafkannya. Maafkan saya, Mas Andri dulu sudah memilih yang lain. Tidak ada kewajiban bagi saya untuk bertahan. Maafkan saya, Tan, jawab Indri tegas. Sayang, Andri sudah berubah. Tante berani jamin itu. Kamu bisa lihat kan? Sampai sekarang dia gak menikah. Itu karena ia nunggu kamu, ucap mamanya Andri. Tante tak perlu khawatir. Mas Andri tampan dan kaya dan juga baik. Pasti bakalan banyak wanita yang mau sama dia. Tidak harus sama Indri. Tolong, jangan paksa Indri untuk masuk ke lubang yang sama. Maafkan Indri, jawab Indri tegas. Dua orang tua Andri tak mampu berucap apa-apa lagi selain mencoba mengerti apa yang Indri maksud. Meskipun jujur, mereka sangat menyesal dengan keputusan Indri. Di tempat kerjanya, Indri melamun memikirkan keinginan kedua orang tua Andri agar dirinya memaafkan putra mereka. Sedikitpun permintaan itu tak menggoyahkan hati Indri. Dia tetap kekeh pada pendiriannya. Terlalu perih rasanya kalau dia mengingat kejadian itu. Meskipun sekuat apapun Indri berusaha melupakan malam itu, tetap saja kenangan membekas di hatinya. Itulah yang mengakibatkan dirinya trauma dan enggan berhubungan dengan pria lagi. Bagaimana Indri bisa melupakan malam yang paling menyakitkan baginya? Malam itu seharusnya dia dan Andri pergi mengambil gaun pengantin di butik. Namun, Indri harus menerima kenyataan pahit saat ia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Andri sedang bermesraan dengan teman sekantornya. Wanita yang ia ketahui sebagai rekan kerja Andri, nyatanya wanita itu adalah musuh dalam selimut baginya. Niat untuk mengajak calon suaminya untuk mengambil gaun pengantin seketika hilang
berganti dengan rasa kesal yang kian menyesakkan dada. Indri pun memilih pergi, meninggalkan apartemen kekasihnya. Andri yang tak menyangka aksinya akan dipergoki Indri pun lalu berlari mengejar calon istrinya. "Sayang, dengarkan aku dulu. Dia hanya teman. Kami hanya berteman. Dia datang ke sini hanya ingin curhat, itu saja." Andri mencoba menjelaskan kejadian ini pada Indri. Indri menghentikan langkah, lalu menatap Andri dengan tatapan nanar. Indri sangat marah dan sakit hati dengan perbuatan Andri malam itu. "Hanya teman katamu. Aku bukan wanita bodoh, Mas. Aku minta maaf jika aku gak bisa melanjutkan hubungan ini lagi. Demi Tuhan, aku gak bisa diperlakukan seperti ini," ucap Indri dengan air mata yang tak mampu ia bendung lagi. Malam itu Andri sadar bahwa Indri sedang memutuskan hubungan mereka. Indri menyerah pada hubungan mereka. Dan ini karena kesalahan Andri.